apa? Ada yang mau ngasih pendapat? Setahu aku inflasi itu semacam eh, nilai mata uangnya turun karena sumber daya yang ada dengan mata uang yang ada itu saling timpang jauh. Yang mata uangnya lebih banyak, kalau nggak salah. Oke, tadi benar banget pengertiannya. Jadi untuk aku bakal kasih tahu juga di sini, inflasi itu tadi seperti yang udah dibilang, turunnya nilai uang karena kan banyaknya uang yang beredar, sehingga adanya kenaikan-kenaikan harga barang di pasar yang bersifat umum dan berlangsung terus-menerus. Jadi kalau misalnya di kemarin kita udah belajar sama-sama juga, kalau misalnya uang itu terlalu banyak yang beredar di masyarakat, kan ada teorinya. Jadi nilai-nilai uang itu bakal turun, sehingga harga-harga di pasar itu akan naik gitu. Itu namanya terjadi inflasi yang kita pelajari di sebelumnya, itu teori kuantitas. Terus pihak-pihak dalam inflasi, di inflasi ini ada pihak-pihak yang diuntungkan, ada pihak-pihak yang dirugikan. Pihak-pihak yang diuntungkan itu ada investor emas, peminjam, pedagang besar, orang-orang yang dekat dengan pemerintah, juga pedagang grosir. Kalau ditanya kenapa pedagang-pedagang itu bisa diuntungkan, karena kalau misalnya terjadi inflasi, mereka tuh bisa mengambil keuntungan dengan bikin semakin memproduksi barang, karena kan tetap ada kebutuhan dari masyarakat, juga tetap ada kebutuhan dari masyarakat yang akan tetap bertransaksi atau membeli barang-barang. Jadi mereka bisa mengambil keuntungan dengan menaik-naikkan harga gitu. Kalau pihak yang dirugikan, orang yang menabung uang tunai, pemberi pinjaman, orang yang berpenghasilan tetap, masyarakat awam, juga pedagang eceran. Selain itu, sorry ini apa ya? Selain itu, ada yang namanya inflationary gap, yaitu sebuah jurang yang memisahkan antara pihak yang diuntungkan juga pihak yang dirugikan pada masa inflasi. Jadi kalau dalam masa inflasi itu kan yang tadi udah dibilang ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Di antara keduanya itu ada inflationary gap, yaitu jurang yang memisahkan keduanya. Ada pertanyaan sejauh ini? Kak, maaf. Aku tadi telat masuk atas nama Almira. Oh ya, nanti aku cek lagi. Dan terakhir aku bakal nanya lagi kalau soal absen. Oke, makasih Kak. Oke, kita lanjut ya kalau nggak ada yang nanya. Jadi seperti kemarin ada teori mengenai uang, di sini juga ada teori inflasi. Teori yang sama ini kemarin kita udah belajar juga soal teori kuantitas dari Irving Fisher. Ini sama aja teorinya sama kayak kemarin, kalau kalian masih ingat, di mana jumlah uang yang beredar dikali kecepatan peredaran uang itu sama dengan harga barang dikali dengan jumlah barang yang diperdagangkan. Kalau kalian masih ingat, pasti kalian masih ingat ya, soalnya kita baru pelajarin kemarin. Ada dua teori baru yang kita pelajari dalam teori inflasi juga. Yaitu yang pertama ada teori strukturalis, di mana teori inflasi jangka panjang. Teori strukturalis ini lebih menyoroti kepada apa-apa aja sih yang menyebabkan terjadinya inflasi berdasarkan dari struktur-struktur ekonomi yang ada gitu. Biasanya tuh ini yang disebutkan inflasi itu disebabkan karena struktur impor yang tidak sama dengan struktur ekspor. Inflasi juga terjadi karena permintaan barang lebih dari penawaran barang. Yang ketiga ini ada teori Keynes, di mana dia bilang kalau misalnya inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Apakah ada pertanyaan soal teori inflasi? Karena nggak ada, kita lanjut lagi. Kayak teori inflasi ini yang cuma ada rumusnya cuma teori kuantitas uang, yang lain-lain itu cuma teori kayak
soal pengetahuan. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan tingkat keparahannya itu inflasi ada 4 inflasi yang sesuai dengan persenan atau besarnya gitu. Pertama ada inflasi rendah yang hanya kurang dari 10% per tahun, ada inflasi menengah di antara 10% sampai 30% per tahun, inflasi berat itu 30 sampai 100% per tahun, dan terakhir di mana naiknya harga secara drastis hingga mencapai di atas 100% per tahun, itu berdasarkan tingkat keparahannya. Selanjutnya ada berdasarkan penyebabnya. Di sini juga ada kurvanya di mana berdasarkan penyebabnya ada dua. Yang pertama ada demand pull inflation, yaitu pengaruh permintaan yang berlebihan yang tidak diimbangi dengan tingkat penawaran. Hal ini menyebabkan harga dan jumlah barang naik. Di sini bisa dilihat di kurvanya, di mana permintaannya itu bertambah, tapi itu penawarannya nggak bertambah, jadi nggak seimbang. Ya, dan di situ terjadi inflasi. Kalau misalnya nggak terjadi inflasi kan stabil, proses ekonominya itu stabil, di mana ada persamaan oleh penawaran juga permintaan. Di sini tuh permintaannya banyak tapi nggak diimbangi dengan penawaran. Yang kedua ada cost plus inflation, di mana adanya kenaikan pada harga produksi. Di sini tuh di kurvanya ini ditunjukkan bahwa ada harga barangnya naik tapi jumlah barangnya turun gitu. Oke. Apa ada pertanyaan? Di sini price-nya naik tapi harganya turun. Ada yang mau nanya? Oke, lanjut berdasarkan jenis berdasarkan asalnya. Yang pertama ada imported, yang kedua ada domestic. Seperti namanya kita seharusnya udah tahu ya, kalau imported itu pasti inflasi yang terjadi karena pengaruh dari luar negeri, pengaruh kenaikan harga di luar negeri. Tapi imbasnya atau yang kena pengaruh tuh dalam negeri juga, kayak ini ada contohnya yaitu kenaikan harga minyak di dunia. Lalu kalau domestik kita juga udah tahu dari namanya, pasti inflasinya terjadi karena ada faktor-faktor di dalam negeri, misalnya ada defisit anggaran, terus kegagalan panen massal juga termasuk kan. Terus itu aja. Terus selanjutnya ada dampak dari inflasi. Sebenarnya ada banyak banget dampak dari inflasi, cuman di sini kita bakal bahas yang utama-utamanya aja. Yang pertama utamanya pasti ini tuh perekonomian tidak berjalan normal. Sorry. Kalau perekonomian berjalan normal tentunya nggak bakal terjadi inflasi dong, kayak gitu kan. Jadi pastinya kalau ada inflasi, perekonomian itu berjalannya nggak normal. Terus rendahnya dana investasi yang tersedia. Terus produsen, yang tadi aku udah bilang, produsen tuh pasti cenderung memanfaatkan inflasi untuk memperbesar keuntungan, karena harga-harga barang kan naik. Pasti mereka mengambil kesempatan pada saat inflasi untuk memperbanyak keuntungan yang mereka dapatkan gitu. Terus ada distribusi barang yang relatif tidak adil, banyaknya produsen yang akan bangkrut jika inflasi berkepanjangan. Terus masyarakat akan semakin selektif dalam mengonsumsi, produksi diusahakan seefisien mungkin, dan konsumtif dapat ditekan. Kenapa jika inflasi berkepanjangan itu produsen banyak yang bangkrut, sedangkan tadi itu dibilang kalau bisa memanfaatkan inflasi, karena masyarakat tuh akan selalu apa sih kan, kalau kita mau berinteraksi selalu mencari yang paling untung kan. Jadi mereka tuh bakal usahain untuk gak menjadi masyarakat yang konsumtif, karena kan makin mahal barang-barangnya gitu. Jadi kalau misalnya inflasi berkepanjangan juga tetap aja produsen tetap nggak bisa seuntung itu kan. Terus yang terakhir ada turunnya nilai mata uang dalam negeri. Sampai situ ada yang mau bertanya nggak sebelum kita masuk ke menghitung inflasi? Oke, karena nggak ada yang menanya, kita bakal masuk ke menghitung inflasi. Kalian siap-siap, soalnya ini banyak banget rumusnya. Ada rumus menghitung indeks harga juga, terus baru menghitung laju inflasi. Karena tadi aku udah bilang, menghitung inflasi itu sebelumnya ada apa yang harus kita siapkan, yaitu indeks harga konsumen.
Di sini udah aku tulis indeks harga konsumen itu angka yang memperhitungkan setiap harga barang yang dibeli konsumen. Indeks harga ini digunakan untuk menghitung laju inflasi. Jadi sebelum kalian menghitung laju inflasi, kalian udah harus tahu dulu indeks harga konsumen itu kayak apa aja gitu. Ini ada rumusnya, ada gimana cara untuk mendapatkan indeks harga. Tapi indeks harga itu terbagi atas indeks harga tertimbang, juga indeks harga tidak tertimbang, atau indeks harga biasa. Indeks harga tertimbangnya ada dua rumusnya, itu ada indeks Lay-Paris dan juga indeks Paris. Ini sebenarnya nggak bakal perlu ditanya, soalnya lebih biasanya tuh yang ditanya laju inflasi. Biasanya di soalnya tuh udah dikasih tahu indeks harganya tuh berapa, kalian tinggal hitung laju inflasi doang kayak gitu. Tapi kalau kalian mencatat ini udah ada rumusnya juga. Harga pada tahun tertentu dikali kuantitas tahun dasar per harga pada tahun dasar dikali kuantitas tahun dasar dikali 100 gitu. Terus kalau misalnya yang kedua itu rumusnya lebih sulit ya. Jumlah dari harga tahun yang dihitung terus dikali dengan kuantitas pada tahun yang dihitung per harga pada tahun dasar dikali kuantitas tahun yang dihitung dikali 100. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda juga, sebenarnya hampir-hampir sama aja. Tapi kalau mungkin ditanya biasanya mereka minta sesuai dengan apa gitu, misalnya indeks Lay-Paris atau apa gitu. Terus yang kedua ada indeks harga biasa, ini juga ada rumusnya. Ini lebih gampang karena tidak tertimbang kayaknya ya. Jadi ini jumlah harga yang dihitung angka indeksnya per harga pada tahun dasar dikali 100. Itu aja kalau misalnya harga yang ditanya indeks harga biasa. Nah, setelah ini kita bakal masuk ke cara menghitung inflasi. Cara menghitung inflasi sebenarnya bukan cuma dari indeks harga konsumsi, tapi juga bisa berdasarkan ini. Udah ada rumusnya di situ. Berdasarkan gross domestic ini yang udah aku tulis di sini, produk domestik bruto dan juga ini. Jadi untuk cara menghitung inflasi pada sesuai dengan indeks harga konsumsinya itu ada di sini ada rumusnya, di mana ada indeks harga konsumen pada tahun N dikurang indeks harga konsumen pada tahun dasar atau tahun sebelumnya dibagi dengan indeks harga konsumen pada tahun sebelumnya atau pada tahun dasar dikali 100%. Itu cara menghitung inflasi. Karena kan pasti jawabannya itu berdasarkan persenan ya, jadi dikali 100%. Yang kedua ini caranya sebenarnya sama, GNP atau PDB pada PDB deflator berikutnya dikurang dengan pada tahun sebelumnya dibagi dengan pada tahun sebelumnya dikali 100%. Sebenarnya sama, dikurang tahun sebelumnya bagi tahun sebelumnya kali 100% gitu. Jadi sesuai aja soalnya tuh nanyanya atau dikasih soal itu indeks harga konsumsi atau GNP atau PDB itu antara dua itu. Ada yang mau nanya nggak soal cara menghitung inflasi? Sebelum kita masuk ke kebijakan moneter juga fiskal. Oke, karena nggak ada yang mau nanya, kita lanjut ke kebijakan moneter. Jadi kalau kalian tahu cara untuk mengatasi inflasi itu ada 3, ada dari kebijakan moneter, ada kebijakan moneter yang bisa mengatasi inflasi, ada juga yang enggak ya. Terus ada dari kebijakan fiskal, juga ada dari bukan kebijakan moneter, juga bukan kebijakan fiskal, tapi dapat mengatasi inflasi gitu. Jadi ini nyambung ya kebijakan moneter dengan inflasi. Pertama-tama kemarin kita udah bahas di materi bank sentral, di mana ada kita mention soal kebijakan moneter. Terus ada yang nanya juga kan, di sini kita bakal bahas bahwa kebijakan moneter itu tindakan yang hanya boleh dilakukan oleh bank sentral sebagai otoritas moneter untuk mempengaruhi perekonomian. Cara-caranya itu menentukan jumlah uang yang beredar, terus memberi kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan pada perekonomian yang ada gitu.
Terus kebijakan moneter ini tadi aku udah bilang salah satu cara untuk mengatasi inflasi. Cara-caranya tuh bukan cara mengurangi jumlah uang yang beredar, tapi itu tindakan-tindakannya tuh banyak banget untuk mengurangi jumlah uang beredar. Bukan cuman kayak mereka cuma nyuruh, ayo kita kurang-kurangin percetakan uang atau gimana, enggak. Ini tuh ada banyak banget macam-macam kebijakan moneter ini. Aku udah tulis di sini ada 8. Di sini tuh ada untuk menambah jumlah uang beredar, juga ada untuk mengurangi jumlah uang beredar. Jadi yang pertama itu kebijakan pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka ini bukan cuma untuk mengurangi jumlah uang beredar, tapi bisa juga untuk menambah gitu. Oke. Kalian ada yang mau jawab nggak kalau misalnya kebijakan pasar terbuka menjual atau membeli surat-surat berharga gitu kan? Cara-caranya tuh kan kayak gitu. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, kebijakan pasar terbuka yang harus dilakukan tuh apa? Menjual apa membeli surat-surat berharga? Ada yang mau jawab nggak? Nggak apa-apa tahu, nggak ada yang nggak apa-apa tahu salah maksudnya. Ya kan sama-sama belajar. Oke, karena kalian mungkin belum ini juga. Jadi kalau kebijakan pasar terbuka yang biasanya yang untuk mengurangi jumlah uang beredar atau mengatasi inflasi itu biasanya mereka tuh menjual surat-surat berharga kepada masyarakat gitu. Kalau misalnya mereka mungkin ingin menambah jumlah uang yang ada atau karena deflasi itu biasanya mereka tuh membeli surat-surat berharga. Yang kedua ada kebijakan diskonto. Kebijakan ini juga bukan cuma untuk mengurangi jumlah uang beredar, tapi bisa juga untuk menambah. Caranya tuh caranya berbeda dari kebijakan pasar terbuka. Kalau kebijakan diskonto itu biasanya tuh mereka caranya menaikkan atau menurunkan suku bunga dari bank. Kalian ada jangan deh. Kalau misalnya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, mereka tuh menaikkan suku bunga bank. Terus yang ketiga ada kebijakan kredit selektif, sama seperti kebijakan pasar terbuka juga kebijakan diskonto. Kebijakan kredit selektif ini juga tujuannya sama, mengurangi kebijakan kredit itu terbagi dua, kebijakan kredit selektif juga kebijakan aku salah. Jadi untuk yang selektif itu mereka untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit. Jadi kalau misalnya kan peredaran uang di masyarakat ini banyak, kalau misalnya ditambah dikasih kredit jadi tambah banyak kan. Syarat-syaratnya itu diperketat supaya nggak semakin banyak untuk yang lebih gampang mengambil kredit gitu. Sedangkan kalau kebijakan kredit longgar itu biasanya kalau ada deflasi digampangin lah, kalau kalian meminta kredit atau ini dari bank itu digampangin karena untuk menambah jumlah uang beredar. Terus ada kebijakan devaluasi untuk menurunkan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing, sedangkan revaluasi itu kebalikannya menaikkan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Terus ada yang ini tuh sebenarnya kayak gabungan dari semuanya itu gitu. Kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan uang ketat untuk mengurangi jumlah uang beredar. Biasanya itu karena aku tadi bilang gabungannya semuanya, itu biasanya dari kebijakan pasar terbuka tuh mereka menjual surat-surat berharga, dari kebijakan diskonto mereka menaikkan suku bunga, terus mereka melakukan kebijakan kredit selektif kayak gitu-gitu. Itu kan untuk mengurangi jumlah uang beredar, itu termasuk ke dalam kebijakan moneter kontraktif. Dilakukan itu pada saat terjadi inflasi, ya kan tadi udah di-mention banyak banget. Terus yang terakhir ada kebijakan moneter ekspansif. Kalau tadi kontraktif untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, ekspansif ini untuk menaikkan jumlah uang yang beredar. Nah, kalau ini terbaginya kan kayak tadi udah dibilang, kebijakan pasar terbuka mereka tuh membeli surat-surat berharga. Terus kebijakan diskonto mereka menurunkan suku bunga. Mereka melakukan kebijakan kredit longgar kayak gitu-gitu, termasuk ke dalam kebijakan moneter ekspansif dilakukan pada saat terjadi deflasi. Ada yang mau nanya soal kebijakan moneter? Oke, masih aman, Kak. Oke, kita lanjut ke
kebijakan fiskal. Pertama-tama, kebijakan fiskal itu adalah kebijakan dari pemerintah yang di dalamnya terdapat peraturan yang menyangkut penerimaan juga pengeluaran pemerintah untuk menjaga dan mengawasi kegiatan ekonomi yang diinginkan dengan kondisi yang lebih baik atau lebih stabil. Jadi kebijakan fiskal, kalau ada yang mau nanya kebijakan moneter sama kebijakan fiskal tuh bedanya apa sih, kan sama aja dari pemerintah atau kayak gitu. Kebijakan fiskal itu lebih yang ngasih kebijakan itu dari pemerintah, sedangkan kebijakan moneter itu yang ngasih yang punya wewenang untuk ngasih kebijakan moneter itu bank sentral gitu. Emang dari pemerintah tapi yang punya wewenang bank sentral gitu. Kalau kebijakan fiskal itu langsung dari pemerintah. Biasanya ada dua yang menjadi fokus utama dari kebijakan fiskal, yaitu pajak juga anggaran pemerintah gitu. Selanjutnya ada macam-macam kebijakan fiskal yang terbagi juga. Kalau yang pertama ada ekspansif dan kontraktif. Tadi kan kebijakan moneter itu ada. Kebijakan fiskal ekspansif ini caranya menaikkan belanja negara dan menurunkan pajak neto. Dilakukan saat mengalami resesi atau depresi, juga tingkat pengangguran yang tinggi dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi kalau misalnya ekspansif itu menaikkan belanja negara dan menurunkan pajak neto, sedangkan kontraktif itu sebaliknya menurunkan belanja negara dan menaikkan pajak. Yang ini tuh dilakukan saat terjadinya inflasi gitu. sorry. Oke. Selanjutnya ada dari segi teori itu ada 3. Yang pertama ada fiskal fungsional. Fiskal fungsional yaitu pertimbangan pengeluaran dan penerimaan untuk dengan melihat sebab akibat yang terjadi pada pendapatan nasional secara tidak langsung. Jadi kebijakan fiskal fungsional ini mereka melakukan pengeluaran dan penerimaan itu, tapi mereka tuh melihat akibat-akibat yang ada dari pendapatan nasional yang tertulis lah yang ada gitu. Selanjutnya ada kebijakan fiskal sengaja. Mereka tuh mengatasi masalah ekonomi, tapi caranya tuh memanipulasi anggaran belanja secara sengaja. Bisa aja caranya itu dengan melakukan perubahan pada perpajakan atau melakukan perubahan pada pengeluaran pemerintah kayak gitu. Terus yang ketiga ada kebijakan fiskal yang tidak disengaja. Kebijakan ini itu mereka melakukan kecepatan siklus bisnis supaya nggak terlalu fluktuatif. Di sini bisa terlihat jenis-jenis kebijakan fiskal yang tidak disengaja. Ada proposal pajak progresif, kebijakan harga umum, dan terakhir ada asuransi untuk pengangguran. Lalu dari jumlah penerimaan dan pengeluaran ada 4. Yang pertama ada kebijakan fiskal seimbang, seperti yang namanya kebijakan fiskal seimbang ini membuat penerimaan juga pengeluaran yang ada menjadi sama jumlahnya. Kalau surplus, kebijakan ini jumlah pendapatannya harus lebih tinggi dibanding pengeluaran. Kalau kebijakan defisit, kebijakan ini di mana dilakukan ketika anggaran disusun dengan jumlah pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan negara. Yang terakhir ada fiskal dinamis yang dari tahun ke tahun akan selalu meningkat anggarannya. Gitu. Oke, sebelum kita masuk ke latihan soal, dari semua materi yang aku bahas hari ini, ada yang mau nanya nggak? Atau mungkin kalian nggak ngerti karena terlalu cepat? Oh iya, kalau misalnya ada yang mungkin masih bingung, kalau untuk mengatasi inflasi kan tadi dibilang ada kebijakan fiskal lagi. Kebijakan fiskal kontraktif itu kayak gimana untuk mengurangi inflasi? Tadi udah dibilang juga yaitu mengurangi pengeluaran pemerintah, juga menaikkan pajak. Ya tadi udah dibilang juga, sorry. Oke, ada yang mau nanya nggak? Atau mungkin masih bingung rumus-rumusnya atau Kak, mau nanya. Ya. Boleh kasih contoh soal buat ngitung inflasi nggak? Biar lebih paham.
Ya itu udah ada. Bentar ya. Aku, oh iya, kayaknya nggak ada deh di sini. Oke, kita nggak. Ya. Oke, kalian boleh nyatet biar soalnya nggak ada di ini. Apa aku tulis di chat aja ya? Bolehkah ditulis di chat? Oke. Ya, kalian boleh langsung jawab aja. Bentar. Boleh dikerjain. Hmm.
Oke, kayaknya udah cukup deh, jangan juga. Jawaban kalian semua tuh hampir semuanya udah benar, yaitu 30%. Terus tadi ada yang bilang juga bingung soal sama rumusnya. Sebenarnya untuk gampangnya kalian ingat, cara gampang ingat rumus laju inflasi itu, yaitu kalian bisa langsung ingat aja kayak tahun ini dikurang tahun sebelumnya bagi tahun sebelumnya. Jadi kurang bagi kali 100%. Kali 100% tuh udah ya udah kalian pokoknya ingat aja untuk jadi persen itu kalian ya harus kali 100% kan. Tapi yang kalian ingat gampangnya itu ya kurang sebelum bagi sebelum. Aku selalu gunain itu jadi kayak tahun ini kurang sebelum bagi sebelum, kalau kali 100% itu ya untuk ke ganti ke persennya aja gitu. Kalian masih ya bingung nggak sih soal rumusnya? Apa kita lanjut langsung ke latihan soal? Soalnya di latihan soal aku nggak nulis cara ngitung inflasi, tapi di kuis nanti ada. Kalian bisa latihan juga. Apa kalian masih bingung soal, sorry. Duh, kan. Bingung soal kebijakan moneter atau kebijakan fiskal. Kalau nggak ada, kalian boleh ngerjain latihan soal pertama dulu. Ini gampang sih. Oh ya guys, ya. Iya, sumpah udah ketahuan deh kayaknya jawabannya. Kalian pasti kayak tadi ada yang masih ini ya. Ini tuh untuk menambah jumlah uang beredar, bukan untuk mengurangi. Jadi bukan untuk mengatasi inflasi, tapi untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kalau penjualan surat berharga kan itu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar kan. Mereka menjual ke masyarakat tadi. Terus kalau misalnya meningkatkan giro wajib minimum itu juga untuk menambah mengurangi jumlah uang yang beredar. Terus meningkatkan suku bunga tadi ada di kebijakan diskonto itu juga untuk mengurangi jumlah uang beredar kalau terjadi inflasi. Jadi yang terakhir yang paling benar itu D, itu mempermudah syarat pemberian kredit. Kalau misalnya syarat pemberian kredit dipermudah kan jumlah uang yang beredar jadi makin nambah gitu. Ayo baca benar-benar soalnya atau mungkin nih ada penjelasan juga. Kebijakan kredit longgar itu untuk menambah jumlah uang beredar. Ntar selanjutnya ada kedua. Kebijakan fiskal dan moneter ekspansif. Tadi kan sama. Tujuannya itu sama sebenarnya, cuma caranya aja yang berbeda.
Oke, jadi udah banyak juga yang jawab. Oh iya, sorry, aku nggak nulis ABC, sorry, maaf banget ya teman-teman. Ini tuh jadi A, B, C, D gitu loh, maaf ya aku lupa. Sorry, aku lupa, ntar aku tulis di akhirnya. Oke, jadi jawaban yang benar tadi itu C, meningkatkan belanja pemerintah. Oh, jadi kayak gini ya. Dan menurunkan suku bunga diskonto. Jadi kayak gini guys, A, B, C, D. Aku sendiri juga lupa, sorry, maaf banget. A, B, C, D. Kayak gitu guys. Jadi meningkatkan belanja pemerintah dan menurunkan suku bunga diskonto. Kalau tadi kalian masih ingat kan kalau misalnya kebijakan yang ekspansif itu untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar kalau misalnya kebijakan moneter, sedangkan kebijakan fiskal itu caranya sama tapi caranya itu menaikkan belanja negara dan menurunkan pajak neto. Cara yang itu sudah ditulis, membeli surat berharga terus menurunkan tingkat bunga, itu tuh termasuk ke cara untuk meningkatkan ya gitu. Jadi jawaban yang benar itu C tadi. Apa ada tadi yang jawab lain ya? Mungkin D, terus ada yang jawab B juga. Atau mungkin kalian salah ngelihat ininya kali ya. Cara ngelihat ABCD-nya. Aku minta maaf ya guys. Lupa. Sorry, ini aku kayaknya typo. Jadi ini tuh harusnya menjual surat berharga ya. Ya, sorry guys. Semua. Kalian udah tahu kan cara bacanya. Jadi latihan soal ketiga jangan salah lagi. Ini kayaknya salah, harusnya menjual ya guys, surat berharga. Terus menaikkan tingkat bunga kalau misalnya. Oke, selanjutnya ada soal ketiga terakhir, abis ini kalian bakal tulis ini A, B, C, D gitu ya. Abis ini aku juga mau nanya deh, kalau misalnya dengan full inflation itu tuh apa ada yang masih ingat? Ntar abis kalian soal.
Oh ya, kayaknya udah pada jawab juga. Kalau kalian udah bener kan cara baca ABCD-nya. Jadi kalau dari ini ada yang mau ngasih tahu dulu nggak sebelumnya demand pull inflation itu apa? Kalau menurutku itu inflasi yang terjadi karena meningkatnya permintaan. Sedikit nambahin, mungkin permintaan Oke. permintaan yang tidak diimbangi dengan penawaran. Ya benar banget. Jadi permintaan yang tidak diimbangi oleh penawaran. Misalnya di pasar itu kita tuh pengennya telurnya tuh 50, tapi kalau yang ada telur yang ada tuh nggak sampai 50 gitu. Jadi itu adalah demand pull inflation. Di sini itu jawaban yang paling benar itu adalah kegagalan panen. Ya, karena kalau kegagalan panen kan berarti kita tetap ada tuh permintaan soal misalnya padi atau apa gitu. Tapi kalau misalnya gagal, pastinya tetap ada permintaan. Sorry. Tetap ada permintaan, tapi penawarannya tuh malah gagal, malah nggak bisa gitu. Jadi yang benar-benar itu adalah kegagalan panen. Dari seluruhnya tuh ada yang mau nanya apa enggak? Soalnya di sini kita bakal lanjut ke kuis sama pembahasannya. Untuk ulang aja soal demand pull inflation dari temennya satunya itu biar lebih gampang diingat gitu tuh demand itu misal kalau misalnya mau gampang inget kalian pengen tapi itu nggak ada gitu. Kalau demand itu kan artinya maaf guys habis jelasin ini. Jadi demand itu artinya kan permintaan kan. Jadi kalau misalnya permintaan yang kalau misalnya dilihat dari namanya demand pull inflation pasti permintaan yang enggak dipenuhin gitu. Jadi inflasi yang karena ada permintaan tapi penawarannya enggak sesuai gitu. Dan temannya tuh cost plus inflation itu karena ada kenaikan biaya produksi gitu aja. Kita lanjut kuis ya. Aku stop share dulu biar aku gitu.